Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Oh iya, baik-baik ya semua ya. Iya dong, anak Tuhan Yesus harus baik-baik. Udah makan belum tadi? Udah. Siapa yang makan sayur, makan ikan? Angkat tangan. Iya semua ya. Kan semua mau sehat-sehat ya. Biring udah rindu loh dek sama adik-adik semua. Soalnya kita udah berapa tahun ini gak ketemu. Gara-gara COVID-19 ini ya. Jadi mari kita selalu berdoa, minta kepada Tuhan Yesus supaya COVID ini hancur dari Indonesia. Supaya kita bisa ketemu lagi di sekolah minggu seperti biasa. Menari-nari, lari-lari, bersukaria ya di sekolah minggu ya adik-adik ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan menghancurkan COVID-19 ini di tahun 2022 ini. Selamat pagi juga untuk orang tua kami yang setia mengantarkan adik-adik kami membawa ke sekolah minggu. Hari ini kita bersukacita, kita bertemu lagi di dalam kebaktian kita minggu pertama tahun 2022 ini. Kita bersyukur Tuhan Yesus telah menemani kita melewati hari-hari kita tahun 2021. Kita mohon pertolongan Tuhan Yesus juga supaya tahun 2022 ini juga kita disertai melewatinya sampai akhir tahun 2022 ini nanti. Oke adik-adik, sekarang kita mulai kebaktian kita. Kita memuji Tuhan dua lagu, yaitu satu Jalan serta Yesus, dan kedua mari kita bersukaria. Kita angkat bersama-sama dengan gembira. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria.
bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul dari satu. Puji Tuhan semesta ini. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Adik-adik, sebelum kita memulai meneruskan kebaktian kita ini, mari kita bersatu dalam doa. Tutup mata, lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami masih bisa bertemu walaupun secara live streaming. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan kebaktian kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah adik-adik kami juga tekun duduk untuk kebaktian kami pagi hari ini, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah datang berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian kita, yaitu baca kitab suci. Oke adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan membaca dan mempelajari sebagian daripada firman-Mu
Tolong kami Tuhan Yesus agar kami benar-benar duduk manis mendengarkan firman-Mu. Tolong juga Biring Tuhan Yesus karena tidak ada kemampuannya untuk memberitakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus hadir bersama kami saat ini. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah datang berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya, amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan adik-adik, kita akan menyaksikan sebuah film mengenai tentang Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Kita akan membaca firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini yang terambil dari Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Panjang ya adik-adik, tolong ya diam duduk manis ya sama teman-teman. Biring ulang sekali lagi, Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku.
Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Jaffa dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu menampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Nanti kami mohon kepada orang tua kami, tolong di rumah dibacakan lagi ya ibu-ibu. Makasih. Tadi adik-adik sudah melihat film ya. Apa tadi filmnya, Dek? Tentang siapa? Iya, tentang Yunus. Yunus. Tadi sudah kita baca firman Tuhan. Tuhan memanggil Yunus dan menyuruh dia pergi ke Niniwe. Niniwe salah satu kota disuruh Tuhan. Kenapa Tuhan menyuruh Yunus ke Niniwe? Karena di kota Niniwe itu banyak penduduk, tapi penduduknya enggak takut Tuhan, enggak pernah berdoa, enggak pernah bernyanyi, selalu berantem, itu aja kerjanya adik-adik. Tapi Tuhan marah, makanya disuruhnya Yunus ke Niniwe supaya mengingatkan orang itu, supaya orang itu menyembah Tuhan, supaya orang itu kompak gitu. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Yunus berpikir,
nggak usah deh ke Niniwe, aku pergi ke Tarsis aja deh, gitu dia. Makanya dia ke pelabuhan, dia naik kapal adik-adik, kapal besar. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba datang ombak yang besar sekali adik-adik. Kapal itu udah terombang-ambing, semua yang di atas udah ketakutan, semua ketakutan. Mereka berbilang, kenapa ini, kenapa bisa terjadi begini? Mereka takut. Dibuangnya semua barang-barang yang di dalam kapal itu ke laut supaya ringan. Tapi ombak terus adik, makin besar. Lalu mereka berpikir, ya kemana si Yunus ini? Mereka datang ngelihat Yunus. Kata mereka, Yunus, kok kamu enak banget tidurnya? Kita ketakutan, kok kamu takut? Kamu nggak takut? Katanya gitu. Terus mereka bilang begini, kalau begitu gini aja. Kalau Yunus juga nggak ngaku, kita buang undi aja, kata orang-orang yang di kapal itu. Jadi mereka itu buang undi, itu jatuh ke Yunus. Jadi mereka bilang, oh jatuhnya ke Yunus. Datang Yunus, dia berpikir juga, oh iya ya gara-gara aku ini jadi. Maka dia bilang kepada teman-temannya semua yang di kapal, buang ajalah aku ke laut supaya kita tenang, katanya. Mereka saking takutnya mereka buang Yunus ke laut. Nah, tapi setelah pun dibuang Yunus ke laut, ombaknya masih besar adik-adik. Mereka nggak langsung berhenti gitu, ombaknya masih besar. Terus mereka berpikir, oh iya ya, ayo kita berdoa kepada Tuhan supaya angin ribut ini berhenti, kata mereka. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengar doa mereka. Angin ributnya, gelombangnya pun berhenti langsung adik-adik. Berhenti langsung setelah mereka berdoa. Dan menurut apa yang tadi Yunus minta, mereka membuang Yunus ke laut. Dan di dalam laut Yunus ditelan ikan selama 3 hari 3 malam. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita dapat dari firman Tuhan hari ini adik-adik? Apa? Iya, tema kita hari ini tadi adalah taat. Apa adik-adik? Taat. Iya, firman Tuhan hari ini adalah taat. Taat itu apa artinya adik-adik? Patuh, setia, melakukan gitu. Iya, jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak Tuhan harus patuh dan setia melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita. Tahu adik-adik apa perintah Tuhan? Tahu dong, anak pintar kok semua. Ya, salah satu yang kita diingatkan, harus dengan sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita. Apa itu? Pertama-tama kata Tuhan Yesus untuk kita, supaya kita patuh, hormat kepada orang tua kita. Iya, karena orang tua kita itu adalah wakil dari Tuhan untuk membesarkan kita. Itu salah satu kata Tuhan Yesus, sayangi, hormatilah orang tuamu, katanya. Terus yang kedua apa? Sayangi teman-temanmu, nggak boleh punya musuh, nggak boleh bohong. Tuhan Yesus nggak suka loh dia kalau bohong. Kita nggak patuh kepada Tuhan Yesus, dia nggak suka. Jadi dia bilang tadi, hormati orang tua, sayangi teman-temanmu, dan yang satu lagi adik-adik, pernah nggak adik-adik takut? Pernah ya? Iya, mungkin mama pergi, terus adik-adik sendiri di rumah, atau misalnya tiba-tiba mati lampu, takut enggak adik-adik? Takut. Biring juga takut, biar juga udah tua kalau lampu mati takut. Jadi apa yang kita bikin? Nah, seperti orang ini tadi, karena mereka takut ombak besar, mereka berdoa kepada Tuhan Yesus. Mereka bilang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus mendengar, lalu berhenti angin ribut. Nah, jadi kalau adik-adik pun ketakutan, jangan lari kemana-mana, jangan teriak. Duduk, lipat tangan, tutup mata, langsung berdoa. Tuhan Yesus
tolong aku Tuhan Yesus supaya aku nggak takut. Nah, Tuhan Yesus pasti mendengar, pasti diberikannya kekuatan kepada adik supaya ketakutan itu hilang. Nah, sekali lagi bilang, isi firman Tuhan hari ini adalah perintah Tuhan Yesus kepada kita supaya kita taat, patuh. Jangan seperti Yunus tadi. Yunus tadi disuruh Tuhan ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis kena hukuman karena dia adik-adik mau nggak dihukum? Enggak, iya Biring juga nggak mau dihukum. Nah, untuk itu hari ini sekali lagi kata Tuhan Yesus, lakukan perintahku dalam hidupmu, hormati orang tuamu, sayangi teman-temanmu, dan pada saat kamu takut, lipat tangan, tutup mata, berdoa kepadaku, kata Tuhan Yesus, supaya kamu tidak takut lagi. Nah, inilah isi firman Tuhan kita pagi hari ini. Nah, firman Tuhan mengingatkan sekali lagi supaya kami juga orang tua harus patuh loh adik-adik kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah teman dan sahabat kita. Ya, yang selalu melindungi kita kemanapun kita pergi, dia tetap ada. Ya, jadi hari ini ada yel-yel kita yang mau kita bacakan, yaitu kita bilang, Tuhan Yesus, Tuhanku, Juru Selamatku dan sahabatku. Coba kita bilang sekali lagi, Tuhan Yesus, Tuhanku, Juru Selamatku dan sahabatku. Oke? Iya, oke, kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan dan mempelajari sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus semua tolong kami, agar kami boleh menjadi pelakunya. Terlebih-lebih biarlah adik-adik kami yang hadir pagi hari ini, mereka juga walaupun masih kecil boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah datang berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita sudah mendengar firman Tuhan dan sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita dengan lagu Yunus di Perut Ikan. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuam cuam, Daniel di lubang singa, bom bom. Daniel di lubang singa, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya, bom bom bom. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Daniel di lubang singa, bom bom. Daniel di lubang singa, bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya, bom bom bom. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Cuam cuam, bom bom bom. Cuam cuam. Kita sudah memberikan persembahan kita
kita berdoa untuk persembahan dan selanjutnya nanti kita teruskan untuk doa penutup. Nah, sebelum kita berdoa, Biring mau tanya, apa yang mau didoakan adik-adik atau ibu-ibu kami? Siapa tahu ada yang ulang tahun, ada yang macam-macam lah yang mau didoakan gitu. Siapa tahu ada keluarga kita yang sakit. Oh ya, semua baik-baik. Oke dah. Jadi sebelum kita kembali ke tempat kita, kita berdoa untuk persembahan kita dan kita juga berdoa untuk kita pulang ke rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena saat ini kami sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus menerima persembahan kami ini dan kiranya Tuhan Yesus memberkatinya agar bisa dipergunakan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami selama 1 minggu ini juga ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus juga tetap menyertai kami, menjagai kami, melindungi kami, agar kami jauh dari semua hal-hal yang tidak Tuhan Yesus kehendaki. Agar benar-benar Bapa Tuhan Yesus juga menolong kami, agar kami selalu setia dan taat kepada perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mama papa kami, berkati keluarga kami semua, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu, agar kami juga tetap sehat-sehat dan bertemu lagi pada waktu yang akan datang. Berkati semua anak-anak kami yang hadir pagi hari ini ataupun yang tidak hadir, berkati mereka semua dalam kesehatannya, dalam pertumbuhannya, agar mereka juga senantiasa bersukacita bersama dengan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami pagi hari ini. Kami datang memohon dan meminta kepadamu melalui putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, seperti kita biasa selalu ketemu, ada loh salam penutup kita selalu. Apa itu adik-adik? Yaitu 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Apa adik-adik? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini maksudnya supaya apa adik-adik? Supaya kita terhindar dari penyakit COVID. Jadi boleh bermain, tapi jangan keluar. Main di rumah aja sama teman-teman. Terus nggak boleh lari-lari ke sana ke sini adik-adik ya. Jadi ini perintah pemerintah kita supaya kita menjaga 3M ini supaya kita tetap sehat. Oke, sampai jumpa. Dadah, sayonara. Makasih, Tuhan berkati.